journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kembali Al-Furqan TV menjumpai Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insyaallah pada hari ini hari Selasa tanggal 30 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 September 2024, Ana Bobi Abu Khalid seperti biasanya membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhallahu Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda seputar kehidupan Anda dan juga muamalah di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan Anda yang menyaksikan melalui aplikasi di Android Anda, di Hijrah Apps, dan juga aplikasi lainnya, silakan untuk mengirimkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312 atau yang tayang di layar kaca Anda. Baik, kita akan memulai untuk membacakan pertanyaan pertama yang masuk di redaksi kami. Kita mulai saja. Baik, pertanyaan pertama dari seorang yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah perayaan ulang tahun anak termasuk tasyabuh, Ustadz, dengan budaya barat yang kafir, ataukah semacam cara menyenangkan dan menggembirakan hati anak dan keluarganya, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa
dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali di majelis kita, majelis konsultasi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi tentang masalah peringatan hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu istilah untuk satu kegiatan perayaan gitu ya, rame-rame, bersenang-senang, yang itu dibuat untuk merayakan hari kelahiran orang tertentu dan dilakukan setiap tahun, setiap pergantian, ya setiap tahun dari tahun kelahiran dia. Dalam adat agama kita tidak mengenal akan hal itu. Tidak pernah ada riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama dan kaum muslimin pada zaman dahulu mereka merayakan hari kelahirannya. Mereka merayakan hari kelahirannya. Karena hari kelahiran itu tidak ada kaitannya dengan kebaikan maupun keburukan. Tidak ada kaitannya dengan baik atau buruk. Tidak ada kaitannya dengan syariat. Karena lahiran itu nggak ada orang yang bisa milih. Dilahir kapan, di mana, waktu apa, dalam kondisi apa. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adat itu bukan bagian dari adat agama kita. Lah, adat itu malah kita temukan di kebiasaan agama sebelah. Agama Nasrani, yang mereka memiliki kebiasaan merayakan hari lahirnya yakni Yesus Kristus gitu ya. Atau yang kalau dalam agama kita kenal dengan Isa bin Maryam. Sehingga tatkala mereka dalam agama mereka ada perayaan ulang tahun hari lahirnya Kristus, akhirnya orang-orang Nasrani pun mereka mengambil dari adat agama mereka, dari syariat agama mereka, mereka mempunyai kebiasaan untuk merayakan hari lahir mereka. Mereka ada perayaan hari pernikahan, perayaan hari lahir, perayaan hari lahirnya ibu, hari lahirnya bapak, hari lahirnya anak, gitu. Sehingga itu menjadi ini adat yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian lakukan seremonial khusus, ono lilin yang dinyalakan, ono roti ditiup dan macam-macam dengan lagu-lagu yang tersendiri. Itu adalah adat yang muncul dari negeri atau dari agama lain. Dan salah satu di antara syariat agama kita adalah tidak melakukan sesuatu yang itu merupakan adat kebiasaan yang merupakan kekhususan dari agama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga memuaskan dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu tadi yang bertanya terkait dengan hukum merayakan ulang tahun. Baik, kita akan melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk kepada kami dari Bapak Muhammad Ustaz yang tidak menyebutkan asalnya. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tapi mohon maaf pertanyaan saya agak sensitif. Apakah adil Allah memasukkan orang kafir yang baik, yang dia tidak pernah melakukan kesalahan dan kejahatan selama hidupnya, dimasukkan neraka hanya karena dia tidak beriman? Masya Allah. Semoga pertanyaan ini tidak muncul karena keraguan-raguan jenengan terhadap sesuatu yang sangat amat paten dalam agama. Semoga pertanyaan ini berawal dari satu pertanyaan mungkin dari orang kafir yang tidak mampu dengan jawab, sehingga kemudian disampaikan di sini. Kalau boleh ana simpulkan, jenengan itu bingung. Apa adil? Padahal Tuhan itu adalah maha adil. Tidak akan pernah menzalimi hambanya. Orang kafir yang baik, akhlaknya baik, sosialnya baik, tingkah lakunya baik, tidak pernah nyakiti orang, mati-mati dibakar di neraka, diazab di neraka hanya karena tidak beriman. Sesuatu yang penting sekali untuk Bapak pahami, bahwa kebaikan itu dua sisi.
kebaikan seorang hamba kepada penciptanya dan kebaikan seorang hamba kepada sesama makhluk. Kepada sesama makhluk. Orang yang baik itu adalah orang yang baik dengan yang menciptakan dia dan baik dengan sesama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru orang baik. Tatkala jenengan tadi mengatakan orang baik kok masuk neraka, itu sebenarnya perlu ditinjau ulang. Dia baik di satu titik kebaikan. Tapi dia itu adalah durjana, seorang penjahat kelas kakap di titik yang lainnya. Gambarannya begini. Ana buat ilustrasi yang sangat mudah. Kalau ada seorang koruptor, ada seorang penjahat, ada seorang penjahat. Dia itu merampok, menguasai hartanya A, hartanya si A, hartanya miliaran. Dia menzalimi si A. Tapi kemudian hartanya dia itu ngerampok 1 triliun misalkan. Lalu 100 miliarnya dia gunakan untuk nyantuni orang fakir, untuk baik sama tetangga, sama kerabat, sama ini, sama ini, sama ini. Kemudian dia ketangkep sama kepolisian, dimasukkan ke dalam penjara. Apakah jenengan akan protes? Apa adil pemerintah memenjarakan orang yang zalim begitu? Wong yang dizalimi cuma 1 orang, orang yang baik semacam itu. Yang dizalimi cuma 1 orang, yang diperbagusi 1 kampung. Ini satu kecamatan, 1 kabupaten. Apakah jenengan akan berpikir semacam itu? Tidak toh. Kita akan mengatakan, ya wajar walah. Ternyata harta yang dia gunakan untuk kebaikan dia selama ini tuh harta maling toh. Ya sembarno gitu. Kan mestinya kita berpikir semacam itu. Ya akhi. Tatkala dia bisa berbuat baik sama orang, dia bisa memberi, dia bisa menolong, dia bisa membantu. Harta yang dia gunakan untuk memberi orang, hartanya siapa? Harta dari pencipta dia. Tatkala dia bisa membantu orang lain, kesehatan yang dia beri, yang dia miliki, itu dari siapa? Dari pencipta dia. Jadi, tatkala kemudian dia bisa melakukan ini, melakukan itu, kekuatan yang bisa dia gunakan untuk melakukan ini, melakukan itu, dari siapa? Dari pencipta dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melakukan satu hal itu, tapi kemudian dia berbuat kejahatan yang paling jahat, tidak mau menyembah kepada pencipta dia, akankah kemudian kita anggap dia orang baik? Akankah kemudian kita anggap dia orang baik? Tidak. Dia itu adalah orang yang baik di satu titik, tapi penjahat di titik yang lainnya. Dan kejahatannya jauh lebih besar. Karena dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk kebaikan, sesuatu kebaikan, tapi dia tidak mau untuk mengimani kepada pemberi semua nikmat tersebut. Jadi pemberi, jadi semua nikmat tersebut. Itu yang pertama. Itu jadi yang pertama. Yang kedua, Allah itu nggak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku jadikan keharaman itu, kezaliman itu haram atas kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah telah menetapkan dirinya tidak akan pernah berbuat zalim.
orang yang jenengan sampaikan tadi, ya dia punya kebaikan. Dan pasti kebaikan itu telah Allah balas. Tapi karena nggak mungkin Allah memberikan balasan dia di akhirat, Allah berikan kepada dia cash dunia. Maka lihatlah, orang kafir yang baik itu rata-rata dunianya enak. Orang kafir, terus dia baik, maka rata-rata dunianya enak. Hidupnya nyaman, kesehatannya enak, keluarganya baik, dia juga terhormat di tengah masyarakat. Dan itu sudah balasan dia. Itu sudah balasan dia. Balasan yang Allah berikan kepada dia. Allah berikan cash di dunia. Karena di akhirat, dia tidak mungkin dia diberi balasan. Tatkala dia ke akhirat, dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa kebaikan. Kebaikan apa? Wong semua kebaikannya sudah Allah berikan di dunia. Semua kebaikannya sudah Allah berikan di alam dunia, sudah Allah beri cash. Dan itu titik berbedanya dengan orang muslim. Kalau orang muslim itu pahalanya Allah siapkan di akhirat. Kalau Allah memberikan di dunia, itu istilahnya ajilu busyral mu'min, kegembiraan yang disegerakan, DP-nya yang Allah berikan. Adapun aslinya, balasan intinya Allah Subhanahu wa taala berikan di alam akhirat. Itu aja. Jadi untuk memudahkan memahami jadi masalah ini. Jadi tatkala kita mandang orang lain, orang itu berbuat baik, sadarlah dia berbuat baik di satu titik kecil dan dia adalah berbuat jahat di sebuah sesuatu yang sangat besar. Akankah kemudian orang semacam itu kemudian kita mengatakan Allah itu zalim terhadap seorang hamba? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi kita ingatkan lagi bagi pemirsa Al-Furqan TV dan mendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Dan Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah ta'ala. Tapi Ustaz, kita melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz terkait dengan muamalah Ustaz. Dari seorang bapak yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf izin bertanya Ustaz, hukum berjualan gonta-ganti harga menurut agama Islam. Contoh, ada pembeli nanya harga sepatu berapa, 150.000, saya jawab. Tidak berselang lama ada pembeli lagi nanya harga sepatu berapa, 200.000. Jika sama-sama ridho pedagang dan pembeli, apakah ini termasuk berdosa atau tidak? Mohon pencerahannya Ustaz. Taib. Masalah yang dengan sampaikan itu kembalinya adalah masalah mengambil keuntungan. Jadi contoh yang disebutkan tadi tentang sepatu. Sepatu itu milik jenengan, milik Anda, milik antum. Karena sepatu itu milik antum, ya terserah mau dilakukan apa terhadap barang antum sendiri. Dikasihkan orang gratis, monggo. Antum kulaan, misalkan sepatu itu 100.000. Terus ada orang kepingin punya sepatu dan kelihatannya orang miskin gitu. Kemudian jenengan jual dengan harga 20.000, monggo. Atau dengan harga 50.000, monggo. Loh, gak rugi kan urusan jenengan. Pokoknya jenengan ikhlas ngasihkan, yang ngasihkan ke dia dengan harga segitu, ya sudah, selesai masalah. Kemudian tatkala kita itu ingin cari keuntungan, kita cari keuntungan, misalkan kulaannya 100.000, kita cari keuntungan tipis 105.000, ya silakan. 110.000, silakan. 150.000, silakan. 200.000, ya silakan. Loh, patokannya gimana? Patokannya itu, patokan keuntungan itu hanya satu, yaitu orang
yang membeli itu tidak merasa tertipu setelah dia tahu harga yang asli. Itu aja. Jadi gambarnya begini para jamaah sekalian. Apakah boleh di atas 100%? Silahkan. 200%? Silahkan. Saya beri gambaran begini. Jenengan berangkat walimahan ke mana yang banyak duriannya? Ke Wonosalam atau ke Blitar. Nah, jadi banyak duriannya. Kalau banyak duriannya di sana, pas walimahan sebenarnya itu nggak ada niatan untuk kulaan. Walimahan kerabat. Pulang-pulang, masya Allah, ada orang pas panen durian. Jenengan beli di sana dengan harga, anggaplah harga kebun ya, 10.000 per biji. Anggap aja coba contoh. Dibawa ke sini, ke Gresik. Kami di Gresik ya, dibawa ke Gresik. Durian itu, jenis itu, sebesar itu, standarnya 50.000. Standarnya itu 50.000. Jenengan agar cepat laris, dijual dengan harga 45.000. Itu sudah 400% loh itu. Itu sudah, jadi 400%. Boleh, boleh. Orang sempurna. Jadi kenapa? Duriannya masih fresh, masih bagus. Dengan harga agak miring. Orang itu merasa senang. Kenapa? Semacam itu. Jadi bukan patokan berapa persentase. Berapa persentase. Patokannya adalah orang itu jangan sampai merasa tertipu dengan keuntungan yang kita yang kita ambil. Jadi misalkan kita lihat pembeli itu orangnya biasa-biasa aja. Kita patok dengan harga normal. Kulaan 100.000 kita patok harga 10, 120. Itu kan standar normal ya. Kita lihat ada orang turun dari Alphard. Turun dari Alphard padahal belum tentu ya yang turun dari Alphard itu pemiliknya. Bisa jadi supir. Jadi turun dari Alphard kemudian mau beli barang kita langsung kita genjot dengan harga 300.000. Lah kebetulan orang itu nggak ngerti harga. Kebetulan orang itu nggak ngerti harga. Setelah itu barangnya kita yang beli di kita itu dia bawa kemana gitu. Ketemu sama kerabatnya, beli di mana mas? Beli di sana di pasar. Berapa nih? 300.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok 300.000? Nah ini berapa? 110, 120. Makanya dia ngurus jodohnya nyesel gitu. Padahal tatkala jual beli tadi dia ridho. Itu aja patokannya. Lah adapun gonta-ganti harga, monggo. Asalkan yang pertama saling ridho, yang kedua, jadi orang itu tidak memanfaatkan ketidaktahuan orangnya terhadap harga. Adapun kalau selisih dikit 10.000, 20.000 atau kalau harganya besar selisih 100.000, 200.000 itu normal lah. Yang masih anggap normal maka normal. Adapun kalau sampai menjadikan orang lain itu merasa menyesal, tertipu, maka itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kami melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang masuk melalui pesan WhatsApp kami Ustaz. Dari Bapak Doni dari Manyar Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi teman yang gajinya sudah cukup tapi masih menuntut sesuatu yang lebih dan selalu mengeluh? Padahal kalau saya lihat kinerjanya saja masih terbilang belum bagus Ustaz. Tipikal orang itu memang beda-beda ya. Jadi Allah itu memang menjadikan manusia itu beda-beda. Ya maunya kita sih orang itu profesional gitu. Ya kerjanya sesuai dengan gajinya, gajinya sesuai dengan kerjanya. Lah, tapi kan tidak semua orang itu semacam itu. Kita lihat kadang-kadang orang itu kinerjanya asal-asalan. Senengannya itu nuntut tambahan gaji aja. Kalau karena pertanyaan tadi itu adalah mensikapi seorang teman ya. Anda nggak tahu itu anak buah jenengan atau hanya teman. Zahir dari pertanyaan itu teman. Kalau semacam itu, tolong didekati, dinasihati. Tolong didekati, dinasihati. Bahwa sebenarnya inti dari rizki, dari harta yang kita miliki, itu bukan banyak sama dikit. Intinya itu barokah. Keberkahan harta. Keberkahan harta.
Nek harta itu barokah. Titik sedikit itu terasa cukup. Nek lebih manfaat untuk dia, untuk orang lain. Nek banyak. Tapi cukup, kalau memberikan sedikit itu cukup. Harta itu nek jigit itu nelongso, susah, melarat. Nek banyak tetap merasa ngeluh, bukan karena hartanya, tapi karena keberkahan harta itu yang Allah cabut. Maka tolong sampaikan kepadanya tentang masalah ini. Lah, salah satu di antara harta itu kurang barokah adalah yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan akta kesepakatan. Itu teman saya. Gambarnya begini, para jamaah sekalian. Jenengan itu karyawan. Tatkala mau masuk kerja itu kan ada akta kesepakatan atau MOU, surat perjanjian kerja. Kerjanya itu begini. Waktu durasinya begini. Dengan gaji segini segitu. Dan itu sudah disepakati. Disepakati di awal, kinerjanya begini, tuntutannya begini, waktunya begini, gajinya begini. Ditandatangani di MOU, disepakati. Tatkala seseorang itu melakukan semua yang di SOP-kan sesuai dengan kondisi yang ada, lalu dia mendapatkan gaji sesuai dengan yang ada di kertas kesepakatan itu, maka berarti hartanya itu halal 100%. Lah, adapun kalau kemudian dia melakukan tindakan, dia itu akadnya begini begitu, dia itu mendapatkan gaji segini dengan akad itu, tapi Masya Allah dia itu ada beberapa pekerjaan yang dia tambahi sendiri, lebih dari akta kesepakatan, dengan gaji tetap yang sama, gregetnya dapat, seriusnya dapat, fokusnya dapat, hasilnya dapat, bahkan lebih, dengan dia menerima gaji yang sama. Sebenarnya yang dia lakukan tatkala dia kerja itu adalah sambil bantu orang. Lah, bantu orang itu loh yang kemudian Allah menurunkan barokah kepadanya. Sehingga harta wujudnya sama tapi nilainya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kebalik, akte kesepakatannya dengan SOP tertentu itu mendapatkan misalkan 7 juta. Kemudian para jemaah sekalian, kemudian dia itu kinerjanya nggak bagus. Dia itu melakukan tugasnya itu asal-asalan. Kemudian gaji yang dia dapatkan itu sempurna. Sebenarnya ada beberapa harta yang dia gak berhak untuk mendapatkannya. Apalagi sampai nuntut lebih. Dia gak punya hak untuk mendapatkan itu semuanya. Anggaplah 7 juta yang dia dapatkan, mungkin dia hanya berhak 5 juta, 6 juta. Lah yang 1 juta itu hartanya gak benar. Harta itulah yang akan menyebabkan hidup dia susah. Karena hartanya gak bersih. Hartanya ada yang kotor. Sampaikan ini kepadanya. Letak masalahnya bukan masalah dikit banyaknya harta, tapi besar kecilnya gaji, tapi masalah keberkahan harta yang Allah berikan kepadanya, yang diberikan kepadanya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah perasaan hati, qanaah. Inti hidup itu bukan masalah fasilitas. Inti hidup itu adalah masalah bagaimana kita mensikapi rizki yang Allah berikan kepada dia. Makanya dulu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, warallah bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah kamu dengan pandumi Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi menjadi orang yang paling kaya. Masalah itu bukan pada fasilitas ya,
Masalah itu adalah bagaimana kita mensikapi hidup. Orang itu kalau hidup nuruti kebutuhan, cukup hidup itu. Sekecil apapun gajinya. Tapi kalau orang itu nuruti gengsi dan keinginan, sebesar apapun gajinya, dia akan tetap merasa kurang, dan kurang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda masih berkesempatan untuk dapat menitipkan pertanyaan Anda atau menyampaikan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silahkan juga untuk mendapat menitipkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Ustaz, kita melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di pesan WhatsApp kami Ustaz. Dari seseorang yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah menjawab azan sebelum subuh itu hukumnya dianjurkan juga seperti menjawab azan di 5 waktu sholat Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Taib. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala." Apabila kalian itu mendengar azan, maka katakan, jawablah seperti ucapannya muadzin. Seperti ucapannya muadzin. Bahasanya Rasulullah SAW itu umum. Pokoknya dengar azan, maka kita disyariatkan untuk menjawab seperti ucapannya muadzin. Dan salah satu di antara syariat azan adalah azan yang dilakukan sebelum subuh. Orang-orang negeri kita biasanya azan jam 3 gitu ya, azan jam 3 meskipun ya nggak ada syariatnya jam 3 itu. Jadi azan sebelum subuh itu kisarannya setengah jam sebelum azan subuh. Jadi sebagaimana azan subuh juga gonta-ganti, maka gonta-ganti waktunya, misalkan geser maju, geser mundur gitu. Maka azan sebelum subuh pun geser maju, geser mundur. Jadi intinya ini ya, karena azan sebelum subuh itu namanya azan dan itu disyariatkan sebagai sebuah azan, maka berarti kita pun disyariatkan untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab azan tersebut dengan cara mengatakan, berucap seperti yang dikatakan oleh ini, ya berarti yang dikatakan atau yang dikatakan oleh muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita kembali langsung melanjutkan Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami Ustaz, oleh pertanyaan dari Bapak Sido dari Bantul Ustaz. Beliau bertanya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz. Amin. Ustadz mau bertanya, saya bingung dengan istri saya yang sering mengeluhkan pengen jajan terus. Apakah jajan termasuk nafkah pokok dan bagaimana memahamkannya kepada istri ya Ustaz? Ini akhwat tukang jajan. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama nggih, kehidupan rumah tangga itu jangan dibangun di atas ini kewajibanku, ini kewajibanmu, ini hakku, ini hakmu. Jangan dibangun di atas saling tuntut, saling memaksa hak dia untuk didapatkan. Tapi bangunlah kehidupan rumah tangga di atas saling menghargai,
saling menghormati, saling memuliakan, saling berkorban untuk pasangannya. Ya, makanya bahasa-bahasanya syariat kan begitu tak? Tatkala Allah bicara kepada suami, Allah itu mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu itu bergaulah dengan istrimu dengan cara yang terbaik. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira. Kalian itu berbuat sebaik mungkin dengan kaum wanita. Kenapa? Ya karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tabiat tulang rusuk yang bengkok itu wis bengkok, kaku, kotor. Gitu. Makanya beliau mengatakan, kalau tulang rusuk yang bengkok itu kamu luruskan, itu patah. Dan patahnya istri ya cerai. Kalau kamu biarin aja, ya selamanya bengkok. Maka pinter-pinter roh kamu itu mensikapi istrimu. Itu bicaranya syariat kepada kaum suami. Tapi sangat berbalik tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bicara kepada kaum wanita. Tatkala beliau bicara kepada kaum wanita, Masya Allah, beliau itu bicara bagaimana seorang istri itu memandang suaminya itu dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan. Sampai digambarkan suamimu itu surgamu dan neraka. Surgamu dan neraka. Begitu. Sampai gambarannya itu gambaran semacam itu. Karena saking mulianya suami di hadapan istrinya. Lah, pahami titik ini. Tatkala kemudian suami itu berusaha untuk maksimal di dalam memuliakan, menghormati istrinya. Sang istri benar-benar ta'zim, memuliakan, menghormati, menghargai suaminya. Maka kasus-kasus semacam itu tadi itu nggak akan terjadi. Jadi nggak akan terjadi. Tapi oke lah. Bahwasanya ternyata hidup ideal semacam yang saya gambarkan tadi itu kayaknya jauh dari ada. Ada, tapi nggak sempurna. Ada, jadi tapi nggak paripurna di banyak titiknya. Nah, kalau memang semacam itu tidak terjadi, jadi semacam itu tidak terjadi. Untuk hidup saling menghargai, saling menghormati, saling berkorban, saling untuk yang lainnya. Apabila itu tidak terjadi, maka yang terjadi, yang muncul ini adalah hukum fikih. Apa yang harus, apa yang tidak harus. Di titik ini ibu ya, pahami bahwa ibu itu punya hak di 5 titik. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu maklum lah. Pendidikan, iya. Pendidikan maksudnya pendidikan syar'i. Agar orang itu benar, jadi agamanya. Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Perhatian, ya karena Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi yang merupakan kewajiban suami itu di titik standar. Di titik standar umumi masyarakat. Standar umumi masyarakat. Gambarnya begini. Kalau makanan umumi masyarakat itu adalah beras, lauk, itu standar. Maka sampai di level itu kewajiban suami. Jangan kemudian biasai masyarakat itu beras normali, beras kampung lah. Kemudian dia minta beras-beras yang 1 liter harganya 100 ribu, 200 ribu. Ya kalau nggak mau, kalau nggak suaminya nggak menuruti katanya nggak mau ngasih nafkah, kan itu ya. Pakaian juga begitu. Standarnya pakaian orang akhwat misalkan kan paling ya berapa? 300 ya? 300, 400 standar. 400 ya. Jangan kemudian nuntut yang 3 juta, 4 juta. Satu pakaian. Kalau suami jenengan mau membelikan dan mempunyai kelonggaran, Masya Allah, itulah kebaikan. Kalau tidak, maka itu bukan hak seorang istri. Itu bukan hak seorang istri. Jadi kepada istrinya Anda mengatakan jangan tuntut lebih.
kepada suaminya, Anda katakan muliakan istrimu jika kamu mampu. Tapi kalau memang itu nggak mampu dilakukan, maka Anda katakan kewajiban seorang suami itu ngasih makan makanan pokok. Lebih daripada itu sudah pemuliaan suami terhadap istrinya, penghormatan, kasih sayang suami kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz yang masuk kepada kami Ustaz. Dari seorang ikhwan Ustaz yang beliau bertanya, Bismillah Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang ikhwan yang sekolah di SMA umum Ustaz. Ana yang bertanya, bagaimana hukumnya perempuan mencium tangan guru yang bukan muhrim Ustaz, atau guru itu adalah laki-laki dan semisalnya gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz ya, karena ini banyak sekali yang terjadi di sekolah saya. Jadi Islam itu agama yang sangat indah. Salah satu di antara titik keindahannya itu adalah ada satu hukum namanya satu dzari'ah, mencegah sebelum kejadian. Mencegah sebelum kejadian, melakukan tindakan preventif gitu ya. Jangan sudah kejadian baru diributkan. Jadi baru diributkan. Makanya hukum-hukum agama itu ada hukum-hukum yang itu dilarang untuk dia. Tapi ada hukum itu yang dilarang agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang lain, yang lebih parah. Lah, dalam masalah laki-laki perempuan, larangan aslinya, intinya itu ada pada larangan zinanya, zina farji. Tapi berzina itu nggak mungkin tanpa perantara jauh sebelumnya. Kata para ulama, diawali dengan nazar, ngomong. Kenapa itu kok ngomong? Lihat, mata dengan mata saling memandang. Lalu ngomong, kenalan dong, gitu ya. Kenalan, ngomong dari mana ini itu. Setelah itu terus janjian mau ketemu di mana. Terus setelah itu pertemuan. Nah kalau sudah pertemuan semacam itu, setan bermain. Dan betul banyak terjadi perzinaan gara-gara yang semacam itu. Gara-gara yang semacam itu. Sudah merupakan satu yang lumrah. Kita kenal lah beritanya kalau banyak gadis, banyak wanita belum nikah tapi juga gadis. Gara-gara hubungan yang bebas antara laki-laki dan perempuan. Maka pertamanya Mas ya, tatkala antum didekatkan oleh Allah dengan agama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menuntun kita di jalan kebaikan. Yang kedua, untuk masalah hukum nggak boleh seorang wanita itu bersaliman dengan gurunya yang gurunya yang laki-laki yang bukan mahram. Lah, solusinya gimana Ustaz? Lakukan gerakan salim tapi nggak sampai salaman. Lakukan gerakan penghormatan tapi nggak sampai salaman. Kalau dalam dunia militer itu kan hormat gitu ya. Ketemu hanya ini hormat gitu. Itu kan saling antara mereka itu sudah memuliakan, sudah nguwong, tapi kan nggak sentuhan. Tapi kalau nggak di militer ojo gitu nggak enak, kesannya tuh nggak enak gitu ya. Kalau Anda secara pribadi lebih cenderung lakukan salam hormat ala Betawi. Betawi apa Sunda yang begini tuh? Ini bukan posisi orang ibadah loh ya. Jadi gerakan begini itu gerakan ibadah, tapi juga gerakan penghormatan. Bagi agama Hindu, Buddha, ya begini tuh gerakan ibadah. Tapi bagi adat Sunda apa Betawi gitu. Sunda ya. Adat Sunda itu penghormatan. Menghormat kepada
orang lain dengan cara mengatupkan kedua tangan. Dan yang kita lakukan itu adalah mengambil adatnya itu untuk dibawa ke masyarakat, ke adat Jawa, ke adat ini, ke adat yang lainnya. Dan itu yang nampak, yang itu yang lohir. Jadi tetap ada nuansa menghormat kepada pak gurunya, tapi tanpa harus jabat tangan. Dan itu sangat mampu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, maka pertanyaan yang barusan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang kami bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada Ustaz Ahmad Sabik atas segala waktunya dan segala nasihatnya, dan juga menjawab beberapa pertanyaan kita di pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas nasihatnya, dan juga bagi pemirsa Al-Furqan TV dan mendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada yang telah menyimak dari awal hingga akhir, terima kasih atas segala perhatiannya, dan jangan lupa untuk membagikan konten yang baik ini, program yang baik ini kepada sanak saudara Anda, sehingga pesan yang baik ini dapat diterima oleh khalayak ramai. Demikian program konsultasi syar'i Al-Furqan TV pada malam hari ini. Kami segenap kru Al-Furqan TV izin undur diri, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Furqan TV